Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julfa, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan resume dari materi PBAK Universitas. Resume hari pertama. PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi yang pertama disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim. Poin-poinnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan juga tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan yang lain-lain. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Lalu ada Rumah Moderasi Agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia. Ada juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan juga karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 hingga 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat. Dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan yang lain-lain. Kemudian, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan juga UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermartabat. Materi yang kedua, di hari pertama ini disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama berpikir ilmiah, yang kedua berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami, tidak berambut gondong, serta berbicara sopan. Yang ketiga menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI, Surat Keterangan Pendampingan Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam organisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, ataupun HMJ. UIN Malang juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan mengenai ilmu agama. Resum hari kedua. Yang pertama adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Han Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid Santogi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan, yaitu SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA ada 4, yaitu legislasi, pengawasan, dan pengangguran. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan yang lain-lain. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil dari sidang SEMA universitas, dan lain-lain. Masuk ke UKM. Yang pertama UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jabar atau Jawa Barat. Fungsi resimen yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua ada UKM Pramuka, Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dewan yaitu OPS Diklat. Yang ketiga yaitu UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Ada 6 bidang yaitu sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, diklaksar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah setahun 3 kali, delegasi timkes, penelitian, pengembangan atau webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Kemudian ada UKM GBB atau Gema Gita Bahana, yang sudah berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang tarik suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan juga ilmu keorganisasian. Berikutnya adalah UKM SR atau seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma
Tridharma Perguruan Tinggi. Divisinya kaligrafi, kiroa, MC, qosida, nasyid, selawat, dan gambus. Yang kemudian UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial yaitu bencana alam, olahraga atau mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan ilmiah. Kemudian UKM Unior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kita lanjut yaitu UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH, Magister Pendidikan. Stafnya usaha atau kepengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Lalu lanjut UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen yaitu event organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi yaitu player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Kemudian UKM Taekwondo merupakan awal dari Renting Univ Brawijaya. Didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in atau anggota rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Kemudian UKM Jepret Club atau JC. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu bersama kuliah dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besar. Kemudian UKM Simfoni yaitu platform Simfoni IFM. Program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim, Zaman Now, Hal Kampus Freeline. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni, dan lain-lain. Itu program unggulannya Off Air, The Simfoni Indie Awards Station, On Air, Daily Program and Weekly Program. Kemudian UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M itu kajian, penelitian, dan keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di media sosial. Kemudian UKM UAPM Inovasi yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani, filosofis, teks UAPM melambangkan independensi, agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrade skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Masuk ke materi berikutnya yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang yaitu pematerinya adalah Muhammad Hasanuddin Wahid, M. Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah
diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat harus melayani rakyat. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini sesuai dengan namanya, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulanginya adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Orang Indonesia kurang disiplin protokol kesehatan, jadi susah hilang COVID-nya. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker aja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran-peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri menjadi kekuatan social and technopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya dengan pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Dengan menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau dikuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni internasional dan antar pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat terpengaruh pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab Amerika, politik despotism and hypocrisy. Kemudian peran mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review PBAK Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.